Guys, ngeri banget ini guys. Negara Kuba resmi porak-poranda. Hari ini mereka berada di ujung tanduk. Karena ada lebih dari 10 juta rakyat Kuba yang bakal hancur, mati kelaparan. Dan teman-teman tahu nggak? Kehancuran Kuba ini ada hubungannya dengan Nicolas Maduro, presidennya Venezuela. Kok bisa ya? Kalau penasaran jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman udah resmi ya, Donald Trump itu menyatakan perang besar-besaran terhadap negara yang ukurannya begitu kecil sekarang dibully sama Amerika Serikat. Dan udah resmi ya, Donald Trump mengatakan secara terbuka dia tidak akan mengizinkan ada kapal minyak yang masuk ke Kuba. Karena Kuba mau impor minyak hari ini nggak boleh. Dan bahkan bukan cuma minyak, impor bahan makanan juga dilarang guys. Jadi hari ini terjadi krisis energi dan krisis pangan di negara kecil yang namanya Kuba. Dan ini betul-betul tindakan yang brutal loh dan semena-mena. Tapi lu udah tau lah ya namanya channel Benix ya. Sebenarnya gue bahas ini bukan tentang rakyat Kuba. Karena ada agenda tersembunyi Donald Trump yang lu kalau penasaran lu harus lihat di akhir video ini. Kenapa? Karena per hari ini begitu gawatnya kondisi di Kuba, hampir 20% warganya sudah kabur meninggalkan Kuba dalam 3 tahun terakhir. Nah buat reminder aja lah guys, ini bukan yang pertama kalinya ya Donald Trump itu ngebully negara-negara kecil yang ada di Amerika. Satu benua sama mereka tapi diperlakukan kayak budak guys. Yang pertama lu udah tahu ya namanya Venezuela. Jadi tanggal 6 Januari 2026 teman-teman bisa lihat tweetnya Donald Trump. Dia udah bilang I'm pleased, jadi dia kayaknya bangga banget dan senang banget kalau mereka udah take over, mereka sudah akuisisi Venezuela dan mereka bakal mulai memproduksi 30-50 juta barel minyak setiap harinya dan minyak ini tentunya bakal dikirim ke Amerika Serikat. Luar biasa, good news buat Amerika Serikat. Tapi dari sini lu udah bisa lihat akan terjadi gangguan supply chain khususnya buat minyak bumi. Kenapa? Karena teman-teman tahu Venezuela itu ekspor minyaknya yang paling besar ke negara Cina. Yes. Tapi lu tahu nggak Venezuela itu juga lumbung minyak bagi negara kecil yang namanya Kuba. Jadi teman-teman bisa lihat di layar kaca ya, negara kecil yang namanya Kuba ini nggak bisa bertahan hidup karena energinya mengandalkan impor dari negara asing. Jadi teman-teman bisa lihat di layar kaca, Februari 2025, mayoritas minyak yang masuk ke Kuba, minyak buminya berasal dari 4 negara, Algeria, Rusia, Meksiko, dan Venezuela. Tapi semuanya berubah begitu Venezuela kolaps diakuisisi sama Amerika Serikat. Dan teman-teman bisa lihat di November 2025, sejak diblokade Rusia, minyak yang bisa masuk ke Kuba cuma dari 2 negara yang namanya Meksiko dan Venezuela. Nah kenapa kondisi jadi berbahaya? Karena begitu Venezuela diculik presidennya sama Donald Trump dan dilarang minyaknya keluar dari Venezuela kecuali menuju Amerika Serikat, apa yang terjadi? Kuba yang selama ini mengandalkan impor minyak dari Venezuela terpaksa berhenti impor minyak